Cerita tentang emas. Dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu pengurus PGRI Kabupaten dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Bangkalan serta semua anggota PGRI yang kami muliakan. Sepertiga bulan Ramadan telah kita lalui bersama. Waktu begitu cepat. Hari ini sudah masuk pada hari yang ke-18. Apa yang telah kita lakukan dari amalan kebaikan dan dosa, apa saja yang telah kita kerjakan, mari kita perbanyak introspeksi diri. Pada kesempatan yang berharga ini, dengan izin Allah, kami akan membawakan tema seputar keutamaan sahur dari sisi akhirat dan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Bangkalan serta semua anggota PGRI se-Kabupaten Bangkalan yang berbahagia. Ada apa dengan sahur? Sahur itu adalah berbarokah. Keberkatan yang ada pada sahur tidak sepantasnya untuk seseorang yang ingin berpuasa meninggalkannya. Dalilnya bahwa pada saat sahur ada keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keberkatan yang didapatkan ada dari sisi akhirat dan ada dari sisi dunia. Dari sisi akhirat yaitu orang melakukan sahur
akan mendapatkan pahala yang besar, akan dicintai oleh Allah, serta dosa-dosa diampuninya. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan semua itu sebab mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu bersahur sebagai bentuk meneladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau juga melakukannya. Bersahur sebagai bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab, di mana mereka tidak bersahur ketika hendak berpuasa, dan kita telah diperintah untuk menyelisih mereka dalam banyak perkara, termasuk dalam perkara sahur ini, sehingga kita menyelisihinya. Kita pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Dari sisi akhirat lainnya, keberkahan yang ada pada sahur adalah mendapatkan selawat dari Allah dan malaikat-malaikatnya, bahkan walaupun dengan seteguk air. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahur adalah makan yang diberkahi, maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun salah seorang dari antara kalian hanya minum dengan seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di waktu sahur merupakan waktu mustajab berdoa dan memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat orang yang bertakwa yang akan masuk surga, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Bangkalan, serta semua anggota PGRI se-Kabupaten Bangkalan yang kami muliakan. Keberkahan sahur dari sisi dunia banyak sekali, di antaranya menikmati makan dan minum halal yang disukai, dapat menguatkan orang yang berpuasa, menambah semangat untuk melakukan ketaatan selama berpuasa dan aktivitas lainnya, terjaga kekuatan badan, membantu sholat subuh pada waktunya, serta membantu tercegahnya kemarahan kadang dipicu saat seseorang lapar karena sebelumnya tidak sahur. Kaum muslimin hafizakumullah, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Bangkalan, serta semua anggota PGRI se-Kabupaten Bangkalan yang berbahagia. Selanjutnya waktu sahur yang paling afdol kapan itu? Beberapa menit sebelum masuknya waktu subuh, dengan kata lain mengakhirkannya waktu sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik bahwa Zaid bin Thabit telah menceritakan kepadanya bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Dia menjawab, antara 50 hingga 60 membaca ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sahur Nabi Muhammad SAW berdekatan dengan masuknya waktu fajar shadiq yang biasanya ditandai dengan azan subuh.
Berikutnya, santapan apakah yang paling utama saat bersahur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmas sahuril mu'minit tamr. Sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka di samping itu kita makan makanan sahur yang biasanya kita makan, jangan lupa untuk menyelipkan kurma, karena itulah sebaik-baik makanan sahur. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten dan pengurus kecamatan se-Kabupaten Bangkalan, serta semua anggota PGRI se-Kabupaten Bangkalan yang kami muliakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu diberikan taufik untuk selalu memperbaiki kualitas dan memperbaiki kuantitas amalan di bulan suci Ramadan ini, dan menjaga semua amalan di bulan suci Ramadan ini dari berbagai macam maksiat dan mara bahaya serta musibah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami dan dosa tetangga-tetangga kami dan putra-putri kami, serta anak didik kami, murid-murid kami. Ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami, ampuni dosa orang yang meminta doa kepada kami. Jadikanlah kami dan mereka semua termasuk hamba-hambamu yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI. Taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Thank you.